pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Berjumpa bersama kakak dan abang dalam ibadah online sekolah minggu hari ini. Tentunya kalian sudah tidak sabar untuk memulai ibadah hari ini ya. Tapi sebelumnya kakak dan abang mau mengingatkan untuk like ibadah minggu ini dan jangan lupa subscribe channel HKBP Rawamangun. Bersama kalian melayani ibadah minggu ini ada Kak Novita Parapat dan Kak Sabrina Panjaitan sebagai song leader. Lalu pengusik kita ada Bang Abdi Stompul. Halo kakak. Halo adik-adik di rumah. Dan yang akan membawakan firman Tuhan adalah Amang Pendeta Maruli Tua Silalahi. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita mau bareng-bareng menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Tapi Kak, semuanya harus bangkit berdiri. Kita mau bangkit berdiri yuk. Kita mau bernyanyi dengan penuh Sukacita. Kita pakai gerakan ya. Yuk semuanya bangkit berdiri. Selalu baru rahmat-Mu bagiku.
Adik-adik, kita mau mulai ibadah, namun sebelumnya kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, dan diri kita. Kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Ya, kita mau berdoa, sikap doa yang baik. Ikuti doa Kak Novita ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. kami boleh berkumpul, Kami boleh berkumpul, mengikuti ibadah, mengikuti ibadah sekolah minggu. sekolah minggu. Sekarang kami mau memulai ibadah kami. mau memulai ibadah kami. Tolong kami Tuhan, Tolong kami Tuhan, supaya supaya mengikutinya, bisa mengikutinya, mendengar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan, dan biarlah biarlah Tuhan berkati semua yang kami sayangi. semua yang kami sayangi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Kami berdoa. Amin. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam Kebaktian Sekolah Minggu HKBP Rawamangun minggu ke-11 setelah Trinitatis 28 Agustus 2022. Tema hari ini adalah menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mau memuji Tuhan Allah kita. Yuk, dengan penuh semangat kita bernyanyi dari terbit matahari. Yuk kita nyanyi adik-adik. Sampai pada waktunya
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, ya berkata pengajaran yang diberikan firman-Mu, berteguh kesetiaan pendengarnya, umat-Mu yang berdoa, berserah, tolonglah semuanya. Amin. Eits, adik-adik, jangan beranjak dulu ya. Seperti kita akan menyanyikan lagu Biarpun Gunung-gunung beranjak, yang artinya kasih Tuhan tidak akan pernah beranjak dari kita. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Pakai gerakan ya Kak Sebi ya. Benar Kak. Iya, yuk Kita berdiri, tetap berdiri ya. kita bersama-sama mengucapkan hukum Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat ke-10 berbunyi demikian. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istri atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin.
Adik-adik, kita mau bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu ayat nomor 128 ayat 2 dan 3. Lipat tangan. Yang ketiga nanti kita mau bangkit berdiri ya. Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kak Novita, iya, kakak pernah berjanji nggak ya sama orang? Pernah Kak. Janji ditepatin? Kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Oh, kenapa ya Kak? Ya gitu deh Kak. Kita tidak boleh ya Kak ngingkar janji kita. Kita harus sama seperti Tuhan Yesus yang selalu menepati janjinya. Iya. Seperti lagu kita yang sekarang kita mau bernyanyi dari Ende Sekolah Minggu nomor 35. Biar bumi akan berlalu. Nas epistel untuk kita hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Markus pasal 12 ayat 44. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta yang memeliharanya. Amin. Kak Sebi, Iya Kak.
kita harus meneladani, mencontoh sikap Tuhan Yesus yang apa? Yang rendah hati. Iya, yang rendah hati. Seperti kita mau bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu 118 ayat 1 dan 2. Ku ingin seperti Yesus. Yuk adik-adik kita bernyanyi ya. Kak, di ayat kedua kita bangkit berdiri. Iya, yang kedua kita bangkit berdiri adik-adik ya. Mari kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, berjumpa dengan Kak Dina dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu 28 Agustus 2022. Berikut Warta Sepekan. Seperti tertulis dalam Tesalonika 5 ayat yang ke-11, karena itu nasihatlah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Seluruh teman-teman, kakak, abang, guru, dan seksi sekolah minggu, serta majelis gereja dan pendeta menyambut dengan hangat adik-adik yang baru bergabung di sekolah minggu HKBP Rawamangun dari periode 22 sampai dengan 28 Agustus 2022. Selalu rajin beribadah, sekolah minggu, mengikuti pengajaran di kelas, dan mengikuti seluruh kegiatan sekolah minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang tertulis pada Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pendeta, majelis, gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur.
untuk yang berulang tahun mulai tanggal 22 sampai tanggal 28 Agustus 2022. Adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi untuk yang ulang tahun, untuk adik dan kakak dalam minggu ini. beribadah secara online, adik-adik mengisi presensi pada My ISM. Adik-adik dapat menggunakan link di bawah ini ataupun dengan cara download aplikasi mobile Android atau iOS di gadget kalian. Persiapan untuk bahan ajar untuk Minggu 4 September 2022 diambil dari Nas Markus 12 ayat yang ke-41 sampai dengan 44 dengan tema Semua Nyata di Hadapan Tuhan. Demikian warta sekolah minggu dan pra-remaja dalam sepekan. Mari kita tetap menjaga prokes dengan mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari makan bersama, dan menghindari kerumunan. Dan makan yang bergizi. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53 ayat 1. Tuhan Allah telah berfirman. Kita menyanyikannya sebanyak 2 kali. Tuhan Allah telah berfirman.
Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat berjumpa di ibadah Minggu anak sekolah Minggu hari ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang mengikutinya di rumah bersama anak-anaknya, Salam Horas Dihita Salam. Adik-adik masih ingat kita Negara Kesatuan Republik Indonesia telah merayakan, mensyukuri hari peringatan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-77 pada hari Rabu 17 Agustus 2022 ini. Berapa tahun adik-adik? 77 tahun, benar. Sudah 77 tahun negara kita merdeka, adik-adik. Nah, kali ini, tahun ini, perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang selalu berpusat di Istana Merdeka, Jakarta. Apakah adik-adik mengikutinya melalui live streaming atau siaran langsung dari TV? Nah, adik-adik, apa yang menarik? Apa yang istimewa perayaan 17 Agustus di Istana Merdeka? Nah, betul. Ada seorang anak yang bernama Farel, berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Dia masih SD, tetapi dia mendapatkan kesempatan yang sangat-sangat istimewa. Dia bisa tampil di depan presiden dan wakil presiden dan seluruh menteri dan seluruh undangan pejabat-pejabat pemerintah. Dia bernyanyi, adik-adik. Nyanyiannya itu dikenal dengan nyanyi tak terbandingkan, menggoyang istana kita, adik-adik. Semua pejabat yang hadir ikut menari, ikut berjoget, mengikuti irama dan nyanyian dia. Sangat sederhana, adik-adik. Tidak panjang, mudah dimengerti. Suaranya merdu, lagunya tepat dinyanyikan, adik-adik. Makanya orang banyak tertarik dan ikut turun bernari-nari di Istana Negara Republik Indonesia. Pak Jokowi sebagai presiden kita juga dengan Ibu Iriana turut bergoyang, adik-adik, sambil menari. Nah, saudara, Bapak Ibu, inilah yang terjadi di sana. Nah, apa yang menarik lagi? Anak kecil, adik-adik, masih SD, sama seperti kamu, ya, semuanya. Yang menarik adalah Tuhan mengarunia dia satu kemampuan yang luar biasa. Masih kecil. Akibatnya, hasilnya, dia sudah viral di mana-mana. Dan banyak pejabat dari mulai tingkat daerah sampai pusat memberikan hadiah-hadiah dan menjanjikan akan memberikan beasiswa
untuk melanjutkan sekolahnya. Adik-adik, anak yang sederhana, anak yang sungguh-sungguh berjuang, punya kapasitas, kemampuan dan keinginan yang luar biasa. Adik-adik, nah, maukah kalian seperti itu? Tentu adik-adik, mungkin bukan di dalam bidang yang seperti itu, tapi ada di bidang yang lain. Nah, khotbah kita hari ini mengingatkan kita dan menegaskan kepada kita. Adik-adik mau seperti itu? Mau? Nah, karena itu minggu ini dimintakan adik-adik ini menjadi anak yang lemah lembut. Nah, ini adik-adik. Coba dia nyanyinya, suaranya, goyangnya, kelihatan lembut sekali adik-adik. Maka pejabat jenderal ikut terbuai dan menari. Nah, adik-adik, kenapa dia bisa lemah lembut? Tadi ada Amang bilang dia punya kemampuan, dia punya kapasitas, adik-adik. Bisa bernyanyi, suaranya bagus. Itu yang menghantarkan dia dan menunjukkan dia adalah anak yang lemah lembut. Mudah-mudahan seperti itu terus ya. Nah, sekarang kalian mau jadi anak yang lemah lembut? Apa artinya lemah lembut? Nah, dikatakan di dalam firman Tuhan Yakobus 3 ayat 13 sampai 14. Dengarkan baik-baik. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Jelas adik-adik? Ada dua sikap. Yang satu harus kita perjuangkan terjadi kepada diri kita. Yang satu lagi harus kita perjuangkan, harus kita buang dari diri kita. Adik-adik. Apa itu? Yaitu satu, kelemah lembutan. Yang kedua, iri hati, adik-adik. Nah, ini bisa kita nyatakan, adik-adik, kalau kita memiliki hikmat dari Allah. Hikmat itu apa? Hikmat adalah orang yang bisa mengambil keputusan ketika dia harus memilih, adik-adik. Nah, hikmat dari Allah itu, yaitu hikmat dari Tuhan, datangnya dari atas. Inilah kebaikan hikmat dunia ini, antara lain murni, pendamai, peramah, penurut. Penurut ini maksudnya mau mengalah, adik-adik. Berbelas kasihan, menghasilkan buah yang baik. Itu dengan tulus dan ikhlas. Tidak memihak, dia terus terang, terbuka, jujur. Tidak munafik, adik-adik. Tidak berbohong, tidak hoaks, dan tidak berdusta, adik-adik. Inilah hikmat yang dari atas. Itulah yang dinampakkan dengan kelemah lembutan, adik-adik. Nah, kalau iri hati bagaimana? Iri hati itu adalah dia muncul pada diri orang yang sombong, yang mudah membenci, ya, dan orang yang suka dendam, cemburu, adik-adik. Nah, ini iri hati. Orang
iri hati adalah orang yang tidak mau kalah atau ngalah. Dia mau melebihi orang lain. Dia tidak boleh mendengar atau melihat kawan-kawannya yang berhasil, adik-adik. Makanya lagu itu tadi yang dinyanyikan di istana itu, ya, jangan membanding-bandingkan, adik-adik. Itu yang dikatakan, diminta di situ. Jadi orang yang tidak mampu sama dengan orang lain bisa muncul iri hatinya. Jadi tidak usah kau banding-bandingkan dirimu ya dengan yang lain. Kembangkanlah bakatmu. Perolehlah pengertian. Belajarlah supaya kau berpengetahuan. Itu yang diminta. Itu mendatangkan hikmat kepada kita. Nah, jadi adik-adik mau pilih mana sekarang? Tentu pilihlah menjadi anak yang lemah lembut. Adik-adik. Apa itu lemah lembut? Adik-adik. Nah, lemah lembut itu adalah sangat berharga di mata Allah. Adik-adik. Jadi, kelemah lembutan itu berarti kita berserah dan menerima kehendak Allah. Orang yang lemah lembut adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya. Adik-adik. Jadi ciri-ciri orang yang lemah lembut adalah apa, adik-adik? Panjang sabar dan pemaaf, tidak mudah marah dan bukan pemarah. Ya. Kalau marah katanya jangan lama-lama. Jangan sampai membunuh orang. Ada orang yang berpangkat tinggi, adik-adik. Dia emosi, dia marah katanya, dan membunuh, menembak anak buahnya, adik-adik. Karena apa? Karena dia mungkin terprovokasi, adik-adik. Dia cemburu, dia dendam, dia takut, adik-adik. Nah, sekarang ciri-ciri kelemah lembutan itu tidak membenci orang, apalagi memusuhi kawannya. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia mengatasi kejahatan itu dengan kebaikan. Orang yang lemah lembut adalah ramah, sopan, dan karena kebaikan sifat mereka, selalu dia bisa mendamaikan mereka. Itu lemah lembut. Suaranya juga mendayu-dayu, enak kita dengar, adik-adik. Itu orang yang lemah lembut. Jadi tidak mudah tersinggung, adik-adik. Tidak mudah, artinya dia emosi, marah kepada temannya atau marah kepada orang tuanya. Jadi inilah anak yang lemah lembut. Mau jadi anak yang lemah lembut? Nah, kalau kau bisa jadi anak yang lemah lembut, apa upahnya? Apa hasilnya? Hasilnya adalah kau akan mewarisi bumi. Apa maksudnya mewarisi bumi? Mewarisi harta dari Allah. Mewarisi apa yang kau perlukan. Bisa lewat orang tuamu, bisa lewat bakatmu, bisa lewat dengan kepandaianmu. Mewarisi bumi artinya menjadi kaya, baik secara rohani maupun kaya secara materi, adik-adik. Jadi orang yang lemah lembut hatinya akan mewarisi bumi. Nah, adik-adik, orang yang lemah lembut pasti katanya masuk dalam kerajaan sorga dan memiliki bumi ini. Jadi kebahagiaan orang yang lemah lembut akan menjadi pemilik bumi, adik-adik. Dalam keadaan damai, tentram, dan dia bisa melakukan, mengerjakan yang baik-baik saja. Jadi anak yang lemah lembut adalah anak yang paling kaya, adik-adik.
mewarisi harta kerajaan Allah, mewarisi bumi kita ini semua. Jadi, mau kau menjadi anak yang lemah lembut, yang kaya, yang sopan, mewarisi bumi? Nah, adik-adik, jadilah anak yang lemah lembut. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Kau Allah kami, Allah yang baik, Allah yang mengasihani kami semua anak-anak-Mu. Engkau telah menerima kami menjadi anak-Mu, mewarisi kerajaan sorga dan memiliki bumi ini. Ya Tuhan, kami mau menjadi anak yang lemah lembut, anak yang pemaaf, yang tidak mudah marah, anak yang panjang sabar, anak yang sewaktu-waktu bisa menolong orang, tidak membenci orang, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, namun membalas kejahatan dengan kebaikan. Anak yang lemah lembut kami warisi Tuhan dalam kesopanan, keramahan, dan kebaikan-kebaikan yang bisa kami berikan Tuhan kepada sesama kami. Jadikanlah kami ya Tuhan anak-anak-Mu yang mewarisi kerajaan sorga dan mewarisi bumi, menjadi anak-anak yang lemah lembut. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Adik-adik dapat meminta bantuan kepada mama dan papa untuk memberikan persembahan. Berikut 3 cara mudah memberikan persembahan. Yang pertama, dengan cara setor ke bendara gereja. Yang kedua, kalian bisa scan QR Code. Yang ketiga, transfer ke rekening gereja berikut ini. Sambil kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146 ayat 1-2, bawa persembahanmu. Ayat kedua, kita bangkit berdiri.
marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oras adik-adik, salam sehat, tetap belajar ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.